Kalau yang untuk FFA ini harusnya itu kalau blok up itu bagi saya spare part. Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ke tempatnya Mas Aris. Terima kasih Mas sudah diterima di sini. Iya Mas. Agak lemes karena puasa. Beliau yang puasa, gua agak musafir. 700 kilo lebih Mas dari Jakarta Mas. Iya. Kalau musafir ya. Musafir Mas. Jadi mungkin ada apa namanya ya, pemakluman kalau saya nggak puasa. Tapi begini Mas, ketika saya nyampe tadi di sini, ini teman-teman semuanya sibuk banget Mas. Iya. Sibuk semuanya Mas, udah dari pabrik ini Mas. Turun satu, nyeting. Iya. Cuma saya tadi nggak ngikut nyeting. Iya. Saya di sini. Ya untung ini tadi mungkin hujan ya Mas. Anak-anak mungkin berhenti ini. Kalau enggak Ya terus mungkin sampai jam. Biasanya tempat setting itu paling sore 2:30. Kalau udah 2:30 anak-anak baru. Tadi saya sempat nanya sih Mas. Iya. Ternyata teman-teman dari Wijaya Kediri ini memang kalau untuk nyetingnya itu antara yang 200 sama yang 400 itu beda Mas. Beda Tracknya. Kalau yang Beda, 200 lebih dekat kayaknya. dekat. Agak dekat lah. Agak dekat. Cuman kalau yang 400 kita itu numpang setting di bengkelnya Pak No. Ada dekat Sambi. Ada mungkin dari sini sekitar 25 sampai 30 kilo. Jauh gitu. Jauh Mas. Jauh. Nyampe sana ya cuma panjangnya sebenarnya sih nggak nyampe 600 sampai ke sih Mas? Nggak sampai. Jadi kita itu setting cuman di 400, 450. Itu aja jalannya itu jalan kampung Mas. Jadi jalan kampung, jalan berlubang. Ada lubangnya juga. Jadi kalau untuk si Raka itu tambah berani dia setting untuk 450. Tapi kalau untuk Aditnya itu biasanya nggak mau dia. Ya karena dia berpikir safety-nya kan. Iya. Ketika dia bilang mungkin tenaga motornya besar kan. Ya itu Mas. Kalau untuk kita biasanya setting, kalau setting MX, setting Yamaha itu nggak pernah Mas setting di 450. Pasti 400. Tapi kalau untuk herek-herek yang lain itu, kalau si Raka itu berani sampai mungkin herek Honda Only yang 300 itu kita mungkin sampai ke 4,5 kayak gitu. Ya, kalau untuk yang FFA kita di setting nggak pernah, intinya nggak pernah 500. Maksimal segitu betul. Iya. 450 ya Mas? 450 itu aja itu kalau Raka, kalau Aditnya nggak mau. Oh, jadi dua joki itu juga karakternya beda-beda. Beda-beda. Kalau mudah-mudahan nanti ketemu dengan joki-joki yang tadi disebutkan Mas Aris supaya bisa ngobrol lagi, nanti saya izin ya Mas, boleh Mas? Boleh Mas. Kalau ini kebetulan ada. Mas Aditnya datang? Raka ada. David. Biasanya ada juga di sini. Hari ini nggak di sini. Malah kemarin di sini, pulangnya malam juga. Terus begini Mas, ini ada jajaran knalpot. Nanti gua akan ambil detail-detailnya ya. Itu ada jajaran knalpot. Itu apa ya semuanya jenengan dapat endorsan Mas? Kalau saya sendiri sih saya kontrak sama Fantera. Jadi sama Mas Apan itu kita kontrak. Kita udah jalan berapa tahun beli sama Mas Apan? 3 tahun Mas. 3 tahun ini? 3 tahun. Kita jalan 3 tahun. Itu yang untuk tipe herek semua? Kalau untuk tipe herek semua Mas, semua jenis motor. Jadi gini Mas, itu kalau untuk desain sih tetap Mas Apan. Cuman kita itu biasanya Mas Apan itu kalau ada ke dia bikin knalpot baru itu pasti dikirim ke sini dulu. Kita suruh setting juga. Riset lah Intinya kita riset di Dino juga pernah. Riset di Dino, riset di motor langsung juga. Dan itu nanti kalaupun hasilnya itu bagus baru Mas Apan memperbanyak knalpot. Jadi awalnya kebanyakan itu sama Mas Apan di riset di sini. Kalau boleh tahu Mas, itu yang terakhir kemarin dipakai sama Sakera itu juga? Iya Mas, itu juga knalpot dari Mas Apan. Semua itu inlet berapa sih inletnya Mas? Inletnya 60. Oh, gede ya? Gede banget. Gede banget ya? Inlet yang dari depan tuh? Yang pasti masukkan silencer Mas. Oh, yang itu nah, lupa aku Mas. Cuman yang belakang itu dia masuk ke silencer,
inlet ke selancer itu 60 itu. Gede ya? Gede. Saya baru lihat yang 50, ternyata ada yang pakai 6 cm ya. Iya. Udah pakai 60. Iya. Gede juga itu lumayan. Ya itu makanya peruntukannya untuk FFA kali ya, Mas. Iya, FFA. FFA aja aku ada 2 knalpot. Satunya nggak sampai segitu ada, cuman kemarin yang masang di itu yang di Sakera itu 60. Sakera juga kalau saya dengar dari jenengan sendiri di channelnya yang lain. Iya. Ada generasi pertama dan generasi kedua. Kalau boleh tahu Mas, itu bedanya apa generasi 1 dan generasi 2? Mas? Maksudnya gini Mas, generasi satu itu gini. Dia mesinnya 2. Mesinnya 3 di sini. Mesinnya 3 malah di sini. 3. Ada Yamaha itu ada 3 di sini. Spesifikasinya beda-beda. Kalau untuk beda sih maksudnya enggak signifikan Mas. Kita itu dulu ada yang pakai piston 75 mungkin. Itu yang pertama itu saya buat itu piston 75. Terus yang kedua pakai 78. Terus mungkin beda di langkah apa itu? Stroke-nya itu ada yang beda-beda. Jadi 3 motor ini nggak ada yang sama ini. Berarti cc-nya beda semua dong, Mas? Beda, cuman tetap di bawah 350. Di bawah 350. Iya. Yang paling gini, mungkin yang paling awal, Iya. struknya lebih rendah, bornya juga lebih kecil. Iya, dulu itu enggak. Dulu itu kita pakai 72, langkahnya 72, pistonnya 75. Awal. Gen 1. Gen 1 itu nggak selesai itu emang nggak selesai, kita nggak selesai, masih riset rangka, masih itu dulu yang punya ya yang Sakera itu sebenarnya gen pertama ini. Jadi ini motor ini dulu pertama kali, cuman nggak ketemu Mas. Berhubung kita riset di rangka, juga riset rangkanya kan nggak sama Mas, jadi kita buat dari depan itu itu melebar gini buat masuk karbu. Ya ada dari as tengah itu di kebelah 2 gitu tuh Mas, yang kalian tuh Mas tuh. Iya, kayak dibelah 2 Iya, gini supaya karbunya ngepas di situ. Cuman yang dulu itu tetap pakai X samping karena motor Honda kan ada pipanya itu. Itu pernah kita nggak berhasil juga. Terus kedua itu Mas Alpan itu pengen buat sendiri. Intinya Mas Alpan pengen buat sendiri. Jadi Mas Alpan itu buat rangka, saya sendiri yang desain malahan. Ayo mas desain terus rangkanya sampai ketemu. Kita desainnya itu nggak seperti FFA. Jadi kita desainnya itu tetap motornya dilihat itu kental di herek. Jadi ada tangki, ada jok, nggak yang seperti tangkinya ya seperti tangki motor CB gitu. Berarti nuansa hereknya nggak dihilangkan. Ya itu Mas. Makanya kemarin kita main itu si ownernya itu minta, ayo kasih rangka seperti FFA aja. Saya pikir aditnya itu ya udah Mas ini aja biar kita tetap nuansa hereknya itu ada gitu. Kebetulan kalau Mas Alpan yang punya Fantera itu orangnya gimana Mas? Itu orangnya emang dia itu suka motor juga. Mungkin di sini ada beberapa motor juga. Jadi untuk Gen 2 itu gini Mas. Saya itu pernah cerita ke Mas Alpan, Mas aku itu punya herek kayak gini. Tapi mungkin si owner ini untuk riset itu keberatan. Jadi keberatan mungkin keberatan di soal dana mungkin Mas. Terus akhirnya Mas Alpan ya wis gini aja, Mas Aris yakin motor ini bisa jadi kenceng, yakin Mas. Ya wis buat lagi ya, buat lagi kita buat herek yang seperti ini. Kan kebetulan kelas herek kemarin itu kelas herek itu gini Mas. Jadi itu malah nggak ada batasan di 350. Bablas. Cuman motornya harus Honda only. Mesinnya bawahnya aja. Iya, bawahnya. Tapi gini Mas, kalau ada orang gini Mas, banyak ya, kita nggak masalah ngomong itu, memang banyak protes dari teman-teman. Mungkin ya namanya protes sih, kita bisa terima bisa enggak. Ya. Jadi untuk motor Honda only kok pakai blokop lain dari motor Honda, headnya lain dari motor Honda. Yang jelas Mas ya, kita harus pintar-pintar milih dong Mas. Ini kan siapa bilang motor Honda only itu yang spek 350 itu ya pakai blokopnya Honda? Nggak ada Mas, cuman mirip. Itu pakai motornya itu biasanya yang di 350 itu pakai blokopnya
Apa ya? Jaguar. Jadi kita tahu itu sebenarnya blokopnya itu juga bukan Honda, Jaguar. Jadi, itu. Menurut pandangannya jenengan Mas, yang penting jumlah cc-nya maksimal 350. Iya, kalau blokop itu saya kira itu termasuk spare part, Mas. Oke. Itu pengertian. Substitusi lah ya, nggak apa-apa ya, Iya. harusnya ya. Harusnya itu Yang penting cc-nya toh yang di. yang penting cc-nya. Kalau memang herek itu bukan saya yang menamakan herek ini Honda, bukan. Cuman kebiasaan di Jawa Timur itu kalau herek itu Honda. Jadi kalau memang benar-benar mesinnya harus Honda non VOHC ya nggak masalah, Mas. Cuman kalau yang untuk FFA ini harusnya itu kalau blokop itu bagi saya spare part. Namanya FFA. Namanya FFA itu spare part, itu masuk spare part. Bagi saya nggak masalah mau pakai yang jenis Jaguar, mau pakai yang jenis apa ini? MX bisa, mungkin FU sebenarnya juga bisa masuk, Mas. Ada teman yang udah garap itu. Kalau gini Mas, ini saya sedikit nanya teknis nih Mas. Ya. Memangnya sama Mas posisi baut empatnya itu? Enggak sama. Berarti kan jenengan nutup terus ngecor lagi. Kalau itu iya, Mas, semua kayak gitu. Itu geser berapa senti Mas maksud saya itu? Kalau saya geser itu saya menyesuaikan di bloknya kalau ngukur senti itu mungkin saya nggak ngukur ya. Jadi masalahnya di sini itu bengkel saya, tempat saya kerja itu emang bengkel bubutnya udah biasa. Jadi kita tinggal ngomong, Mas, bawahnya ini aku pakai bloknya MX. Jadi sesuaikan, itu dia sudah tahu. Dan itu kan ya, Mas. Ya, maksudnya di situ kan kita udah bisa. Yang penting ini pas tengah. Center tengah, masalah baut 4 ini pasti digeser, disamakan sama MX gitu, Mas. Oh, memang jauh lebih keluar MX ya dari posisi bloknya. Jauh, Mas. Kalau untuk ngomongin Honda only itu yang benar itu emang cc dibatasi 300. Kalau udah 300 cc itu baut 4 nggak ada yang dipindah. Tetap itu ya saran-saran dari teman-teman juga, termasuk saya sendiri emang kemarin itu yang buat event cc 300 itu saya sendiri. Jadi saya yang minta ke panitia buat ada herek 300 cc. Jadi dan alhamdulillah itu sukses saya. 300 cc itu peserta itu di atas 40. Setiap main di atas 40. Dengan catatan tidak boleh mengganti headnya. Kalau untuk Honda only kan berarti nggak kan? Boleh, Mas. Kecuali yang FFA. Kecuali yang FFA itu Honda only. Jadi kita sudah di belakang itu ada. Mulai besok ini di eventnya Mas Alpan itu saya kasih regulasi untuk 300 cc itu rangka standar modif. Jadi kayak yang jenengan bilang tadi, tengahnya masih ada terus dibikin jadi 2 gitu nggak apa-apa? Nggak masalah, yang penting standar dimodif. Itu saya minta, itu sarannya saya yang baru, sama cc-nya 300, itu aja. Honda only kan. Honda only, tidak Ya, boleh. jadi kalau untuk Honda only kita ganti blok fiction nggak boleh, Mas. Itu nggak boleh itu. Karena ada tulisannya Honda only. Nggak bisa lah untuk merubah kayak yang model FFA kan. Nanti Nggak, kalau nggak nggak bisa. kalau nggak digituin, nggak ada pembeda berarti kan antara Nggak yang ada Honda pembeda. only sama yang FFA. Iya, Kan? kayak gitu. Lalu gini Mas, kalau saya boleh tahu mungkin sedikit bocoran aja Mas, krek asnya jenengan itu kalau yang modelan Honda only sama FFA, apa krek asnya mengikuti mesin bawahnya, apa mengikuti headnya? Mengikuti mesin bawah. Kebetulan itu kalau udah ngomongin herek, Mas, di Jatim itu, aduh, sampean tahu nanti kalau sampean mungkin ke bengkel bubut itu, semua bengkel bubut itu wis tahu namanya motor mau ini motor Tiger saya mau stroke 72 itu udah dilas-las sudah kayak gitulah. Nanti kalau Jadi sebenarnya kayak begitu udah umum ya Mas sini Mas? umum sini. Jadi itu motor saya itu krek as itu asli Tiger asli. Jadi kita tambal-tambal, kita bores kayak gitulah. Iya, untuk nyari apa namanya? Daya lontarnya. Daya kan? lontarnya. Dibandul istilahnya kan Mas? Iya. Nah, Jadi aku yakin Mas kalau untuk herek FFA itu semua askrek gak sama. oh. Saya itu pernah nyoba Mas, di beberapa tempat itu pernah nyoba. Karena kalau Tiger untuk kuat di
di Askrek itu sangat sulit mas. Jadi kita nyoba kemana-mana, dari bengkel-bengkel Jawa Timur sini banyak aku yang pernah nyoba. Iya memang. Ya Pak, yang jenengan pasti udah muter lah, nyoba sana, Iya. nyoba sini. Akhirnya ketemu di beberapa tempat yang Iya. kalau subuh jenengan udah jalan, Iya. ngurusin korteran apa segala Iya. macem gitu. Terus gini mas, kalau berarti misalkan bawahnya tetap menggunakan tiger, Ya. rasionya mungkin juga substitusi mungkin. Kalau rasio itu udah rahasia umum mas. Maksudnya kalau rasio itu pasti diganti lah mas. Ganti semuanya. Ada yang Kebetulan gini mas, kebetulan saya itu punya teman baik. Ade Wan itu Jogja sana itu dia itu yang nyupport kita untuk rasio. Jadi saya cuman mas buatin satunya 15, 33 itu udah buatin. Kayak gitu mas. Jadi mau rasio model berapa mas Ade-nya itu bisa. hanya untuk herek aja, enggak toh? Enggak, semua motor tuh saya di bisa. sana. Oh, jadi memang ya itulah. Mungkin teman-teman juga di balik bengkel yang sukses begitu, Mas. Iya, iya. Hebatnya mekanik begitu. Iya. Itu ada orang-orang hebat lagi di belakang tuh, Mas. Ya itu Pasti, ya. orang-orang Iya, yang Mas. biasa dibubutan kan yang Iya, biasa. itu pasti mas. Siapa yang maksudnya mekanik yang punya motor kenceng itu pasti punya sama tukang bubut itu pasti kayak saudara mas. Terus begini, Mas. Saya sempat ngelihat kemarin si mesinnya Sakera itu yang ketika saya lagi live streaming tuh saya nanya sama sampean Iya. tuh bahwa pengapiannya itu tidak lagi memakai pengapian standarnya, Enggak, sudah iya, dirubah bener. kalau nggak salah. Prodrak kalau nggak salah ya Mas. Prodrak. CDI-nya pakai Prodrak. Produk kedua ya Mas. Iya. Produk kedua. Itu kan CDI kan bisa mengumpan sampai tinggi banget tuh Mas. Bisa. Lah kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mas. Iya. Tiger itu kan memang motor yang torsinya besar. Iya, torsinya besar. Torsinya besar. Bener. Jadi untuk mengeluarkan tenaga maksimal tidak membutuhkan RPM yang tinggi. Tinggi. Iya. Lalu kenapa jenengan memakai produk itu Mas? Gini mas, kalau untuk Yamaha ini kita udah memakai 14.000 RPM. 14.000? Iya. Limiter di situ? Iya, limiter di 14.000 RPM. Jadi gini mas, kalau untuk saya memilih, kenapa saya memilih, gini aja pertanyaan, mengapa saya memilih Prodrak itu memang kita kan bisa menyesuaikan juga mas. Mungkin mapnya dari RPM sekian sampai sekian kita buat segini itu kan detail. Jadi kita lebih mungkin motor lebih enak, pasti lebih enak. Jadi kayak motor bisa kita kurang cepat gini kita bisa Ya geser mappingannya. geser mapping dikit-dikit lah mas, kayak gitu. Lebih presisi berarti. Lebih presisi. Alasannya ke situ berarti Mas. Iya mas. Kalau misalkan kuilnya? Kalau coil kita memakai Protect. Jadi bukan standar itu Protect itu kayak variasi cuman Teknologi gitu modelnya Mas. iya Protect Racing punya berarti. racing. Itu Mas Haris menemukan data itu berdasarkan nyoba atau memang ada anjuran? Enggak nyoba aku kemarin nyoba pakai gini mas, kalau untuk bagi saya itu gini mas, kalau untuk CDI DC itu pakai Protect itu enak, itu berdasarkan saya nyoba sendiri. Kalau untuk yang AC mungkin kita harus memakai JZ kayak gitu. Cuman kita menyesuaikan aslinya gitu aja mas. Kalau saya sendiri kan nggak belajar yang ke situ banget gitu mas. Jadi kalau saya sendiri prinsipnya gini, kalau pakai AC ya wes pakai koilnya yang berjenis Berdasarkan AC. pengalaman jenengan berarti. Iya, ya? pengalaman aja mas. Nggak ada Oh, cocoknya pakai ini cocoknya pakai ini Iya. begitu kan. Oh iya, lalu begini Mas. Ada yang bikin saya menarik adalah ketika jenengan memutuskan memakai headnya itu dari Yamaha. Iya. Noken as kan sama ya Mas puterannya, pergerakannya. Iya. Camshaft kan begitu ya, maksud saya Iya. langkahnya kan selalu Iya. begitu 4 kali Mas. Apa yang memutuskan jenengan itu
ketika akhirnya pakai MX, berarti kan ada kekurangan nih di headnya si Honda Only ini loh mas. Iya. Akhirnya jenengan pakai, coba gue pakai MX nih. Iya. Apa yang sampean inginkan sebenarnya dari itu head? Durasinya lebih lama atau apa sih mas? Enggak, Atau Mas. gasnya Gini, Mas. gimana sih mas? Gini Mas, kalau untuk ngomongin head MX sama head Tiger itu jelas beda jauh. Beda. Apa yang membuat beda mas? Yang beda itu yang jelas itu porting, suplai bahan bakar itu beda Mas. Jadi kalau untuk klep intinya kalau yang saya mungkin enakin gini Mas. Kalau motor 4 klep itu ini secara umum aja ya Mas. Secara umum Iya analoginya, iya, perumpamaannya begitu. iya itu gini, kalau saya ngomongin di 4 klep itu kita pistonnya itu nggak perlu dum tinggi, kita udah mencapai kompresi. Tapi kalau untuk nanti kita ngikutin di 2 klep itu pasti pistonnya pun itu berat untuk mencapai kompresi tinggi itu kita pasti Maksimalnya maksa, maksa itu akhirnya berat.